Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi. Wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majlis Ta'lim Iliyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kajian hadis qudsi pada kesempatan ini membahas hadis qudsi nomor 90 halaman 106. Halaman 106 nomor 90. Hadis qudsi yang ini berbicara seputar keutamaan hari Jumat, jika dikaitkan dengan umat Islam, ya, atau jika dikaitkan dengan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dikaitkan dengan umat yang lain, ya biasa-biasa saja, Pak. Tetapi hari Jumat itu menjadi istimewa, Pak, jika dikaitkan dengan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan melalui seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik. Beliau menuturkan bahwa suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atani," ata datang ni aku, telah mendatangiku. Siapa? Jibril, ya, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Bi dengan misli, ya, semisal. Hadhihi ini al-mir'ah al-baydha. Mir'ah itu cermin, Pak. Al-baydha itu putih itu, ya. Dengan cermin yang, dengan semisal cermin yang putih ini, gitu. Jadi suatu ketika malaikat Jibril itu datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada saat itu Jibril membawa sesuatu yang semisal cermin, yang warnanya itu sangat putih gitu, ya Pak. Semisal cermin yang putih itu. Fiha, nah, dalam cermin tersebut atau pada cermin tersebut nuktatun sauda, itu terdapat titik hitam, ya, nukta hitam. Qultu, nah, lalu aku bertanya, maksudnya Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, wahai Jibril, ma hadhihi, apa ini?" Maksudnya Rasulullah itu menanyakan kepada malaikat Jibril, benda apa gitu yang dibawa oleh malaikat Jibril yang semisal cermin yang putih itu. Qala, kemudian Jibril menjawab, hadhil jum'ah, nah itu, ini adalah al-jum'ah, ya,
hari Jumat. Ja'alallahu, nah ja'alaha maksudnya ja'alal jum'ah itu. Telah menjadikan hari Jum'ah siapa? Allahu Allah satu idan itu, sebagai hari raya itu. Hari raya mingguan, Pak. Laka untukmu wahai Muhammad, wali ummatika, dan juga umatmu, umat Islam. Fa'antum, kalian qoblal yahud wan nasara, sebelum Yahudi dan Nasrani. Maksudnya begini, Pak. Jadi ketika suatu hari itu orang-orang Ansor itu orang-orang Madinah, Pak. Kan ada orang Muhajirin, ada orang Ansor. Orang-orang Ansor pada saat itu berkumpul, di mana mereka menyaksikan di Madinah pada saat itu ada 2 hari raya gitu ya. Orang-orang Yahudi menjadikan hari Sabtu itu sebagai hari raya mereka, dan orang-orang Nasrani menjadikan hari Minggu itu sebagai hari raya mereka. Nah, pada saat itu orang-orang Ansor itu datang menemui seorang sahabatnya yang bernama Abu Umamah gitu. Ada yang menyebutnya mereka menemui seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Lu'ay gitu ya. Pada saat itu mereka sholat, Pak, ya, di hari sebelum hari Sabtu itu, Pak. Mereka sholat 2 rakaat itu. Kemudian pada saat itu mereka mengusulkan itu ya, bagaimana kalau kita itu memiliki hari raya gitu. Memiliki hari raya yang menyelisihi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani gitu. Nah, kemudian pada saat itu ditetapkanlah bahwa disepakati. Tentu ini kan berdasarkan melihat ke sejarah ke belakang, Pak. Mereka menyepakati hari Jumat itu sebagai hari raya umat Islam, itu banyak faktor gitu. Sepakatilah bahwa pada saat itu hari Jumat itu sebagai hari rayanya umat Islam. Terlebih-lebih kan pada saat itu di Madinah sudah ada seorang duta ya, seorang utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Mus'ab bin Umair, Pak. Mus'ab bin Umair. Jadi kalau turunnya perintah sholat Jumat sebetulnya di Mekah, Pak. Di Mekah sebetulnya. Cuman kan yang namanya sholat Jumat itu kan al-jam'u itu berkumpul, Pak. Berkumpul. Jima itu kan berkumpul antara suami dan istri. Sholat berjamaah itu kan sholat yang dilakukan banyak orang. Jadi disebut Jumat itu karena di situ momen umat Islam berkumpul menjalin ukhuwah, menjalin persahabatan, persaudaraan, persatuan. Nah itu. Jadi sebetulnya perintah sholat Jumat itu sudah turun di Mekah, tapi tidak bisa dilaksanakan oleh Rasulullah gitu. Kenapa ya? Kan mengumpulkan banyak orang. Pada saat itu kan Abu Jahal, Abu Lahab tidak setuju gitu, tidak terima kalau Masjidil Haram dijadikan sebagai sholat Jumat gitu. Tapi Rasulullah itu berpesan kepada Mus'ab bin Umair, seorang sahabat sekaligus yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk berdakwah di Madinah. Kan Mus'ab bin Umair itu berangkat duluan ke Madinah.
Nah ketika berangkat itu Rasulullah berpesan, nanti kalau sampai di Madinah dirikan sholat Jumat gitu. Nah jadi nyambunglah tuh pesan Rasulullah yang dibawa oleh Mus'ab bin Umair dengan keinginan orang-orang Ansor untuk memiliki hari raya yang menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Jadi Rasulullah itu memerintahkan Mus'ab bin Umair, sementara Rasulullah sendiri di Mekah itu belum melaksanakan salat Jumat, Pak. Itu kalau baca dalam sejarah, Rasulullah itu baru melaksanakan salat Jumat itu di Kuba itu, Pak. Kuba. Pada saat beliau hijrah ke Madinah. Kan di perjalanan itu beliau mampir dulu di sebuah desa yang namanya Desa Kuba itu. Yang di situ kan beliau mendirikan masjid ya. Ya sempat tinggal lah 4 atau 5 hari ya, kalau baca dalam sejarah itu dari mulai hari Senin ya 12 Rabiul Awal itu sampai hari Jumat didirikanlah masjid di situ, nyalain kaos Masjid Muhajirin Kia tuh Pak, kan 4-5 hari waktunya juga tuh 5 hari. Nah pada saat itulah Rasulullah itu mendirikan salat Jumat, tapi jauh sebelumnya Rasulullah sudah meminta Mus'ab bin Umair untuk memimpin orang-orang Madinah melaksanakan sholat Jumat. Nah pada saat itulah orang-orang Ansor di Madinah itu ada semacam keinginan mereka itu gayung bersambut lah. Mereka ingin menyelisihi orang Yahudi Nasrani mendirikan memiliki hari raya. Mus'ab bin Umair pun utusan Rasulullah menyampaikan kepada mereka. Nah, nyambung tuh, maka diresmikanlah hari Jumat itu ya, hari antara Kamis dan Sabtu itu Jumat itu sebagai hari raya. Nah sebetulnya sebelumnya bukan hari Jumat itu, dikenalnya itu Aribah itu Pak, hari Aribah, hari Agung gitu ya, hari Agung. Nah itu kalau kita baca dalam sejarah tentang silsilah penamaan hari Jumat, khususnya sholat Jumat itu seperti itu. Jadi yang pertama tadi nih, hari Jumat itu adalah hari rayanya umat Islam Pak, hari raya mingguannya umat Islam. Nah makanya dikarenakan hari raya mingguannya umat Islam, raya itu kan mirip dengan besar gitu Pak, mirip dengan makmur, sejahtera, bersenang-senang, bersukaria. Itu kan raya itu kan begitu, ramai kan, jalan raya, masjid raya kan begitu ya. Nah makanya terkait dengan hari Jumat ini tidak boleh kita melaksanakan puasa menghususkan hari Jumat Pak, kan juga hari raya Pak, kecuali nih kita melaksanakan saum sebelumnya atau sesudahnya. Jadi kalau khusus aja hari Jumat nggak boleh puasa hari Jumat. Atau kalau kita mau mengkodok nih, kemarin Ramadan batal, mau dikodok diganti di hari Jumat nggak apa-apa. Atau kebetulan Yaumul Bid, ya Yaumul Bid itu 3 hari di pertengahan bulan, kebetulan diantaranya jatuh namanya Kamis, Jumat, Sabtu. Kita hanya sempat melaksanakan 1 hari umpamanya Jumat saja nggak apa-apa itu. Tapi kalau menyengajakan diri kita berpuasa hanya hari Jumat tanpa alasan-alasan yang sifatnya syar'i, itu nggak boleh. Kan yang namanya di hari raya mah nggak boleh puasa sebetulnya Pak. Idul Fitri nggak boleh puasa kan gitu Pak. Idul Fitri kan harus berbuka itu Pak, harus berbuka. Haram kan hukumnya berpuasa pada hari raya Idul Fitri kan begitu, kan hari raya berbuka itu. Kemudian di Idul Adha pun kan
di apa ya? Itu kan hari Idul Adha. Kita tidak boleh berpuasa. Nah, termasuk di hari Jumat. Makanya kalau Jumat itu baru boleh berpuasa kalau ada alasan yang syar'i. Di antara alasannya itu satu kalau mengkodok, Pak. Dua kalau diikuti sebelum dan sesudahnya. Tiga barangkali kita bayar nadar gitu, Pak. Nanti lamun saya kawin deui puasa Jumat hareup gitu. Eta mah nadar kudu dibayar poe Jumat eta, Pak. Tapi kalau tidak ada alasan syar'i tidak boleh. Kemudian yang kedua, keutamaan hari Jumat itu ini dalam rangka untuk menyelisihi hari rayanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani gitu. Kita nantilah bahas selanjutnya, Pak ya. Fiha nih, kita lanjutkan nih. Fiha di dalamnya itu saatun. Nah, itu. Ada satu waktu, ada satu saat nih keutamaan ketiga nih. La yuwafiquha yang mana apabila bertepatan dengan waktu tersebut. Yas'alullaha kemudian seorang hamba, seseorang berdoa meminta kepada Allah. Fiha pada waktu itu khairan kebaikan. Illa melainkan a'tahu Allah akan memberikan iyahu kepadanya. Allah akan kabulkan doa itu. Jadi pada hari Jumat itu ada satu waktu gitu. Enggak disebutkan dengan pasti jam berapanya, lamanya enggak disebutkan. Kayak inilah, kayak Lailatul Qadar gitu, Pak. Enggak disebutkan secara pasti. Cuman cukup banyak riwayat-riwayat yang merujuk kepada waktu tertentu gitu, Pak. Cukup banyak. Jadi ada satu waktu pada hari Jumat itu yang waktu itu sangat mustajab, sangat mustajab. Sehingga apabila seorang hamba itu berdoa memohon kepada Allah, doanya itu pasti akan dikabulkan itu. Doanya itu akan didengar oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Ini yang ketiga apa nih? Kapan waktunya? Nah, ini para ulama itu mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan hari Jumat. Nah, kemudian mereka berdasarkan hadis-hadis tersebut mengeluarkan fatwa lah itu. Terbagi dua ulama itu. Pertama ada yang mengatakan bahwa waktu yang dimaksud adalah waktu mulai khatib naik mimbar sampai selesai sholat. Nah itu sampai selesai sholat Jumat itu waktu mustajab. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa waktu yang dimaksud, ya waktu mustajab yang dimaksud itu ba'dal asri sampai maghrib, ya setelah asar sampai maghrib. Nah kalau bingung Pak yang mana gitu, ya bukan mah poe Jumat teh Pak, timimiti kan lamun dina Islam hari pergantian hari itu maghrib Pak ya, sekitar maghrib, lain jam 1 peting. Jadi timimiti malam Jumat maghrib dah Pak. Ayeuna teh Kemisnya. Nah nanti nih maghrib nanti nih, dari mulai maghrib sampai maghrib lagi itu hari Jumat. Karena pergantian waktu dalam Islam itu semenjak ghurubi syamsi, terbenamnya matahari, bukan jam 1 malam. Kalau jam 1 malam itu kan kalender Masehi itu. Nah itulah waktu Jumatnya. Jadi kalau bingung gitu, ini yang benar ini pendapat ulama yang mengatakan mustajabnya itu adalah saat khatib naik mimbar sampai selesai Jumat, sholat Jumat.
atau ba'dal asri sampai maghrib gitu. Karena tidak ada keterangan yang jelas dari Nabi, ya semua hari Jumat itu mustajab. Mustajab. Maka di situ kita dianjurkan untuk perbanyak berdoa, Pak. Perbanyak berdoa. Dulu pernah kita sampaikan tingkatan dalam berdoa itu ya kita meminta kepada Allah terkait dengan akhirat dulu. Pamannya minta diberi hidayah gitu, Pak. Minta diampuni dosa-dosa gitu. Minta dimasukkan ke surga gitu, Pak. Baru setelah meminta terkait kebutuhan akhirat, kita meminta keinginan kita yang terkait duniawi, itu pun diikat dengan akhirat ya. Ya Allah gitu, saya meminta bla 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 gitu, meminta rezeki yang melimpah, dengan rezeki itu saya mau zakat, infak, sedekah, kurban, diikat dengan akhirat, Pak gitu. Ya Allah, saya minta kendaraan, kalau punya kendaraan saya ingin gunakan ke masjid. Nah itu tadi diikat dengan akhirat. Itu yang ketiga, Pak. Jadi waktunya mustajab pada hari Jumat itu. Kemudian yang keempat, berikutnya nih, maaf. Qala, Rasul melanjutkan sabdanya, qultu, lalu aku bertanya lagi, wahai Jibril, ma hadhihin nuktah as-sauda. Baris keempat, Pak. Wahai Jibril, ma hadhihin nuktah as-sauda, kalau titik yang hitam ini apa gitu. Titik hitam ini apa gitu. Kan tadi dalam mir'ah, dalam cermin yang putih itu ada seperti titik hitam. Rasul bertanya, apa ini? Qala, Jibril menjawab, hadza ini yaumul kiamah, adalah hari kiamat. Kan kita sering mendengar kiamat terjadi pada hari Jumat, kan begitu ya. Jadi pada sesuatu yang semisal cermin yang dibawa oleh Jibril yang warnanya itu putih, itu ada titik hitam. Nabi bertanya, ini apa gitu. Jibril menjawab, titik hitam ini adalah simbol tentang hari kiamat itu. Takumu, nah, yang mana kiamat itu akan tegak, akan terjadi fil yaumil jum'ah, pada hari Jumat. Banyak yang menafsirkan kenapa kok kiamat itu diibaratkan titik hitam gitu. Hitam itu kan identik dengan gelap gitu, Pak. Gelap itu kan identik dengan mengkhawatirkan, menakutkan, kan begitu, Pak. Mencemaskan, itu kalau disebut gelap. Karena memang rentetan hari kiamat itu ya, hari akhir lah gitu. Rentetan hari akhir itu pada dasarnya semuanya menakutkan, Pak. Menakutkan. Dan semua orang pada umumnya takut, kecuali, kan begitu. Berarti kan kalau kecuali sedikit, kecuali orang-orang bla 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 bla, sedikit yang tidak takut itu. Karena memang rentetan hari akhir itu menakutkan, tidak ada yang menyenangkan, Pak. Bayangkan we atuh ayeuna melintasi sirot atau sepor jantung atuh, Pak. Berdiri di mahsyar 50.000 tahun, ya lain sepor jantung deui nyorocot tuur gen. Makanya digambarkannya itu nuktah as-sauda, ya, bagaikan titik hitam. Jadi wa nahnu, nah, sedangkan kami nad'uhu, menyebutnya, nah, baris kelima, Pak. Jadi kata Jibril itu kami menyebutnya ingdana, di sisi kami, al-mazid, tambahan, Pak. Al-mazid. Jadi para malaikat
para malaikat, mereka menyebut, ada yang mengatakan menyebut titik hitam ini adalah al-mazid. Ada yang menafsirkan para malaikat menyebut hari kiamat itu al-mazid. Qala Rasul bertanya. Qala qultu. Maksudnya begini, qala Rasul melanjutkan sabdanya qultu, lalu saya bertanya lagi. Ma yaumul mazid. Apa yang dimaksud dengan hari mazid itu? Ya kan masih umum Pak, yang disebut mazid itu apa gitu ta. Makanya Rasul nanya lagi, apa yaumul mazid itu? Qala. Kemudian Jibril menjawab, Innallaha, sesungguhnya Allah ja'ala menjadikan fil jannati di dalam surga wadian, wadi ini bil wadil muqaddasi tua itu. Aku kan ada apa ya? Wadi itu lembah Pak. Ufiha yang luas, yang sangat luas. Wa ja'ala, dan Allah jadikan fihi, pada lembah tersebut kusbanan. Kusban itu bukit Pak. Minal miskil abyad, yang diibaratkan bukit tersebut itu bagaikan misek, wewangian yang sangat putih Pak. Ada yang menafsirkan bagaikan ini wewangian yang menyerupai gunung, menyerupai bukit yang sangat putih. Nah itu yang disebut dengan al-mazid Pak. Jadi nuktahid al-mazid itu kata malaikat Jibril adalah satu lembah yang ada di dalam surga yang sangat luas, yang mana pada lembah tersebut ada kusban, ada bukit-bukit, yang bukit itu bagaikan gundukan, ya, bagaikan gundukan wangian yang sangat putih. Faida, maka apabila kana yaumul jum'ah, apabila tiba hari Jumat, yangzilullah Allah turun fihi, maksudnya fil wadi, ke lembah itu Pak. Jadi setiap hari Jumat kata Jibril itu Allah itu turun ke lembah tersebut, ke lembah yang bagaikan bukit yang terbuat dari al-misk al-abyad. Pawudiat, kemudian diletakkanlah di lembah itu, fihi, di lembah itu manabir. Manabir itu mimbar Pak. Mimbarun, mimbaroni, manabir. Allah meletakkan mimbar-mimbar pada lembah tersebut min dahabin, yang terbuat lil anbiya, pada hari Jumat, untuk para nabi. Nah ini yang keempat nih Pak nih, keutamaan hari Jumat itu. Jadi setiap hari Jumat kata Jibril, Allah itu turun ke lembah tersebut, kemudian meletakkan mimbar-mimbar yang Allah sediakan untuk para nabi, para rasul Pak. Yang kelima, wa qarasiyun, dan Allah meletakkan kursi-kursi min dzurrin. Durrah itu ini permata, yang terbuat dari permata lisuhada, untuk orang-orang yang mati syahid ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima nih, wayang zilanna, dan turun pada hari Jumat itu Pak ke lembah itu. Siapa yang turun itu? Al-hur al-in itu.
Al-hur al-in itu bidadari lah Pak. Al-hur al-in itu sesuatu yang menyejukkan mata gitu. Maka sering dimaknai al-hur al-in itu adalah bidadari. Dan turun pada hari Jumat ke lembah tersebut bidadari-bidadari minal ghurab, dari kamarnya gitu. Fahamidu, kemudian mereka memuji Allah wa majjaduhu. Nah, majid, hamidum majid. Wa majjaduhu, kemudian para bidadari itu pun mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian Rasul melanjutkan sabdanya, summa, kemudian yaqulullahu, Allah berfirman. Kepada siapa Allah berfirman? Kepada para bidadari itu. Aksu, nah, berilah pakaian gitu. Siapa? Ibadi, hamba-hambaku. Payuk sauna, kemudian para bidadari pun memberikan pakaian kepada hamba-hamba Allah yang ada di dalam surga. Jadi ketika suatu hari Pak, kita ini masuk surga, pada hari Jumat itu para bidadari itu turun itu Pak, turun atas perintah Allah tentunya. Kemudian Allah perintahkan kepada para bidadari itu, tuh si bapak anu beri pakaian itu. Yang menafsirkan pang makeikeun eta teh ku bidadari teh. Duh, tak ciptanya di bajuan ku bidadari. Tapi da awakna lain para reot kieu pangkeun begara ranteng deui kan kitu tah. Kan teu aya aki-aki di surga mah tuh. Jadi kenakanlah pakaian kita, kenakanlah terhadap hamba-hambaku. Lalu dikenakanlah pakaian. Wa yaqulu, kemudian Allah berfirman lagi, at'imu, nah, berilah mereka makan. Siapa? Ibadi, hamba-hambaku. Payut amuna, lalu para bidadari pun memberikan makan kepada hamba-hamba Allah tersebut. Wa yaqulu, kemudian Allah berfirman lagi, usku. Nah, usku itu istisqa gini Pak. Istisqa itu kan minta hujan ya. Usku, nah, berilah mereka minum. Siapa? Ibadi, hamba-hambaku. Payusqauna, lalu mereka diberi minum, atau para bidadari memberikan minum kepada hamba-hamba Allah itu. Wa yaqulu, kemudian Allah berfirman lagi, thayyibu. Nah, thayyib itu baik Pak, perindahlah, perindah. Lamun perempuan percantik gitunya, lamun lalaki perganteng gitu Pak. Thayyibu, nah, ibadi, hamba-hambaku. Payutayyibuna, maka hamba-hamba Allah itu menjadi thayyib. Jadi moal aya nu gigina ompong gitu, nu kulitna keriput gitu, moal aya. Pokokna mah sempurna lah Pak. Summa, kemudian yaqulu, Allah berfirman kepada bidadari itu, madza turidun, apa yang kalian inginkan? Fayaquluna, lalu mereka menjawab, Rabbana, wahai Rabb kami, ridwanaka, kami ini hanya menginginkan keridhaan darimu. Qala, Allah berfirman, qala Rasul melanjutkan sabdanya, yaqulu, Allah berfirman, raditu, nah, aku telah ridho angkum kepada kalian. Summa, kemudian ya'muruhum, Allah memerintahkan kepada mereka untuk pergi. Fayantalikuna, lalu mereka pun para bidadari itu pergi Pak. Watas adu, dan mereka naik al-hur al-in, para bidadari itu al-ghurab, kembali ke kamarnya masing-masing. Wahia, yang mana ghurabnya itu min zamrodatin hadro, itu terbuat dari zamrodah yang hijau itu Pak, permata yang hijau.
Wa min yakutatin, dan terbuat dari yakut. Yakut itu safir ya. Hamro yang merah itu Pak, yang merah. Nah ini kalau dikaitkan dengan hadis-hadis yang lain Pak ya, cukup banyak lah hadis-hadis yang berbicara tentang seputar keutamaan hari Jumat itu. Tentu bila dikaitkan dengan umatnya Rasulullah gitu Pak. So ada yang mengatakan begini kan, hari Jumat itu sayyidul ayyam gitu ya. Itu induknya hari gitu Pak. Hari yang terbaik gitu. Saya katakan terbaik Pak, karena kan seluruh hari baik gitu, jadi terbaik. Ada juga hadis yang mengatakan bahwa hari Jumat itu diciptakannya Nabi Adam, dimasukkannya Nabi Adam ke surga, diwafatkannya Nabi Adam kan gitu. Nah, tadi hari Jumat itu kan hari rayanya umat Islam. Hari Jumat itu terjadinya hari kiamat. Hari Jumat itu hari yang apabila berdoa pada waktu yang mustajab, di dalamnya ada waktu mustajab, maka akan dikabulkan doanya. Pada hari Jumat itu Allah turun itu ke wadi ya, ke lembah ya. Yang dalam lembah itu ada bukit-bukit. Dan pada hari Jumat tadi disebutkan tuh, Allah turunkan para bidadari gitu. Allah buatkan mimbar untuk para nabi. Allah buatkan kursi-kursi yang terbuat dari permata untuk para syuhada. Jadi memang kalau dilihat dari historisnya Pak, penyebutan hari Jumat itu sudah ada di zaman Nabi Adam nagen gitu tak. Sudah ada. Kan tadi Nabi Adam diciptakan hari Jumat. Nah cuman mengenai keistimewaan hari Jumat itu sempat hilang gitu. Kenapa sempat hilang? Kan dunia yang menguasainya pernah dikuasai oleh orang Yahudi, pernah dikuasai oleh orang Nasrani. Sehingga yang diistimewakan itu bukan hari Jumat. Orang Yahudi mengistimewakannya hari Sabtu, orang Nasrani mengistimewakannya hari Minggu. Nah teu jauh beda we ayeuna Pak jeung ayeuna zaman ayeuna. Kan yang namanya iya kan tergantung saha pemimpinna Pak gitu. Lamun pemimpinna anu pro Islam merentah, bisa jadi hiji waktu mah poe Jumat meureun parere we gawe teh kayak gitu tah. Supaya khusyuk ke masjid kan gitu. Itu kan tergantung siapa yang punya kebijakan itu Pak. Nah cuman di kita sok salahnya begini nih. Kalau bicara tentang hari Jumat itu naon sunnah Nabi cenah kita. Berhubungan suami istri pada malam Jumat itu sunnah Nabi itu. Nah ya nggak ada dalilnya nih Pak, nggak ada. Jadi kalau yang ada dalilnya itu terkait dengan bagaimana kita mengisi hari istimewa itu, umpamanya nih, kalau dalam hadis itu kita dianjurkan mandi Pak, dianjurkan mandi besar Pak, mandi janabat Pak. Dalam hadis kan barang siapa yang mandi pada hari Jumat kemudian berpakaian bersih kemudian pergi ke masjid, maka setiap langkahnya itu akan dicatat oleh Allah, bisa menggugurkan dosa dan bisa mengangkat derajatnya. Nah gara-gara aya kata mandi akhirnya disimpulkan oh berarti malam Jumat teh sunah Nabi cenah gitu. Karena aya mandi besar, padahal mah hadis teh kitu Pak. Jadi nggak ada hubungan suami istri malam Jumat sunnah, nggak ada. Kemudian yang kedua kita dianjurkan untuk tadi banyak berdoa Pak. Ketiga banyak bersolawat lah kepada Nabi, solawat kepada Nabi. Keempat nih berkaitan dengan ini di sini nih
Allah kan perintahkan kepada para bidadari pada hari Jumat di surga itu, berilah mereka pakaian, berilah mereka minuman, berilah mereka makanan. Itu kita dianjurkan bersedekah, Pak, bersedekah pada hari Jumat itu. Maka ini akan muncul tuh di masjid-masjid itu ada Jumat berkah, kan begitu tak? Itu kan kesimpulan istinbat dari redaksi hadis, Pak. Redaksi hadis. Nah, cuman ada kesimpulannya itu yang memang nyambung gitu Pak ya, nyambung dan dalam batas-batas yang wajar. Tetapi ada yang kemudian menyimpulkannya itu nggak nyambung dan berlebihan. Ya seperti tadi itu. Banyak umat Islam yang berkesimpulan bahwa berhubungan suami istri pada malam Jumat itu sunnah gitu Pak. Sunnah. Nah, kalau menentukan hukum kan harus ada ini Pak, harus ada dalil yang menunjuk bahwa pada malam ia wajib, malam ia wajib, malam ia wajib, malam ia sunnah, kan gitu. Nah ini kan tidak ada dalil yang merujuk ke situ. Cuman ada dalil yang mengatakan keutamaan mandi pada hari Jumat. Nah itu Pak. Biasana di kita lamun mandi teh lamun tas hubungan suami istri kan begitu. Eta disambungkeun lah kadinya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.